Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadiran Allah Azza wa Jalla, Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat yang salah satunya yang saat ini kita rasakan adalah nikmat berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan pengampunan dan maghfirahnya, yaitu bulan suci Ramadan. Kedua kalinya salawat serta salam kepada junjungan alam kekasih dari yang maha pengasih, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah kita bisa menikmati yang namanya agama Islam, menikmati kedamaian, menikmati ciptaan dari Sang Maha Agung, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga saya di sini ingin sedikit berbagi, ingin sedikit saling nasihat menasihati buat pribadi saya, dan juga mungkin buat kita semua, khususnya kaum muslimin yang selalu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya ingin sedikit membahas tentang bersyukur nikmat atau cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit saya akan mengutip daripada ayat Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 34 yang berbunyi, Wa ata ma sa'altukum min kulli ma sa'altuhum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Innal insana ladzalumun kafar. Yang artinya, dan dia telah memberikan, maksudnya dia di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala apa yang kita butuhkan, segala yang kita memohonkan kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian, kita semua manusia, ingin menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallah, menghitung nikmat Tuhan, nikmat Allah, la tuhsuha, sungguh tidak akan bisa kita menghitung namanya nikmat Allah itu. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat kufur. Dari penggalan atau dari ayat ini, dari firman Allah ini, bisa kita ambil hikmah bahwa nikmat Allah itu adalah sungguh besar, sungguh banyak, sehingga apabila semua makhluk di muka bumi ini terlebih ingin menghitung nikmat-nikmat Allah itu tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Karena apa, ini adalah sebuah firman Allah yang memang benar adanya. Kita tidak akan sanggup karena kita adalah makhluk yang terbatas. Terbatas dari segi akal maupun terbatas dari segi tenaga. Kemudian selanjutnya, apa kata Allah di dalam firman-Nya? Apa yang Allah firmankan yang tadi ayat yang saya bacakan tentang innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia adalah zalim dan kufur. Maksudnya zalim di kufur ini adalah zalim dan kufur terhadap nikmatnya. Di lain sisi, Allah juga Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah yang sama, yaitu surah Ibrahim, yaitu pada ayat yang ke-7 yang berbunyi, wa in ta'adzana rabbukum wa la in syakartum wa la azidannakum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah kamu
ketika Tuhanmu mengingatkanmu atau maklumkanmu, wala in syakartum la azidannakum, jika sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sebagai makhluk di muka bumi ini, la azidannakum, maka sesungguhnya dia akan menambah, pasti akan ditambah nikmat tersebut. Nah, ini juga adalah salah satu tips buat kita supaya hidup menjadi orang yang hidup bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak, yaitu dengan cara apa? Satu, bersyukur, itu kuncinya. Inna adzabi lasyadid, kata Allah selanjutnya, yaitu sungguhnya apabila ada orang yang kufur, apabila kalian kufur terhadap nikmat Allah, maka sungguh azab Allah akan pedih. Di sini dapat kita mengambil hikmah bahwa di dalam dua ayat ini, dalam ayat yang pertama yang saya bacakan yaitu surah Ibrahim ayat 34 sama surah Ibrahim ayat 7, ada 3 perihal yang kita bisa dapat tarik kesimpulan. Yang pertama yaitu jikalau kita tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, maka kita akan digolongkan menjadi golongan yang zalim atau golongan yang kafir. Nah, dari zalim sama kafir ini tadi dijelaskan pada ayat ke-7 yaitu mendapatkan azab yang sangat pedih. Yang pertama yaitu orang yang zalim. Kenapa kita bisa digolongkan orang yang zalim jikalau kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah? Karena orang yang zalim itu sifatnya dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalkan kita diberikan nikmat untuk nikmat tangan, nikmat mata untuk melihat, nikmat tangan untuk misalnya berbagi, berinfak, bersedekah, tapi kita menggunakan pada hal yang mudarat, misalnya mencuri dan sebagainya. Itu orang yang zalim. Kemudian kita bisa digolongkan orang yang kafir jikalau kita tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan. Orang kafir itu adalah orang yang kufur. Kufur bermakna kafir, kafir bermakna kufur. Maksudnya di sini bahwa kafir itu dibagi dua, yaitu yang pertama kafir secara syar'i, yaitu orang yang murtad. Kemudian kafir secara hakikat, yaitu kafir terhadap apa yang telah diberikan oleh Tuhan, dan juga kafir terhadap kewajiban-kewajibannya atau kufur. Seperti itu. Jadi, jikalau kita tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, terhadap nikmat yang diberikan, kita akan bisa digolongkan menjadi 2 kategori. Bisa menjadi orang yang zalim, bisa menjadi orang yang kufur. Dua orang atau 2 kategori ini adalah sangat-sangat istilahnya sangat didurhakai atau sangat dibenci oleh Allah SWT. Sehingga di dalam beberapa ayat Al-Quran sering Allah berfirman, innallaha la yuhibbul qaumal zalimin. Sungguh di sini ada, kalau di dalam ilmu nahwu di sana inna ini adalah pengkuatan atau taukid, disebutkan bahwa sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang atau kaum yang zalim. Di sini jelas Allah tidak menyukai daripada orang yang berbuat zalim. Kemudian di sisi lain orang yang kafir, Allah jelaskan di dalam surat Al-Insan ayat 4, inna a'tadna lil kafirina salasala wa'tadna inna a'tadna lil kafirina salasala wa aghlalan wa sa'ira, yang artinya sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir itu adalah disediakan rantai, salasila yaitu rantai, wa aghlala belenggu, wa sa'ira dan siksa neraka yang menyala-nyala atau yang berkorban. Di sini dijelaskan sungguh pedih siksaan bagi orang yang kafir. Dia akan dirantai, akan dibelenggu dan akan ditempatkan di neraka yang apinya menyala-nyala. Di dalam firman surat Al-Insan ayat 4 ini dijelaskan seperti itu. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, mari kita sama-sama, saya mengajak pribadi dan kita semua untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Atas nikmatnya telah dilimpahkan kepada kita selaku manusia di muka bumi ini. Nikmat itu sangat banyak dan tentunya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Jadi kita hanya disuruh di sini hanya bersyukur saja, itu saja. Bersyukur bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan memanfaatkan apa yang diberikan olehnya
apa yang diberikan oleh Tuhan untuk kebaikan dan keberkahan, baik dalam hidup kita maupun di dalam kita beriman menjadi beragama Islam. Kemudian juga di sini dari hikmah ayat yang tadi saya sudah sampaikan dan saya sudah bacakan, banyak hikmah-hikmah yang kita bisa petik dari firman Allah tentang kewajiban kita untuk bersyukur terhadap nikmatnya. Salah satunya yaitu kita diajarkan di sini sebagai rasa ucapan terima kasih. Terima kasih kita atau rasa menghargai. Apabila mungkin salah satu contoh kita punya sahabat atau teman yang memberikan kita mungkin apa makan entah minum, pasti kita akan mengucapkan rasa terima kasih kita. Di sini Tuhan ajarkan supaya kita membiasakan diri berterima kasih, menghargai apa yang telah diberikan, baik diberikan oleh Tuhan maupun terlebih oleh teman kita tadi. Misalkan kita diberikan makan dan sebagainya, kita dianjurkan untuk berterima kasih. Mungkin ada teman-teman di sini yang sering merasakan mungkin apabila memberikan sesuatu pada temannya, kemudian temannya ini tidak mengucapkan rasa terima kasih mungkin, atau sekedar dia abai terhadap apa yang diberikan, maka otomatis ada rasa mungkin kita akan sedikit kecewa. Begitu pula Allah SWT. Jikalau kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih terhadap nikmatnya, maka Allah sendiri akan kecewa dan akan tidak akan menambah nikmatnya, dan bisa-bisa kita digolongkan menjadi orang yang zalim dan orang kafir, dan bisa juga kita nanti di akhirat akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Mungkin itu saja sedikit dari ulasan hikmah di bulan suci Ramadan tentang pentingnya kita sebagai orang yang beriman untuk selalu bersyukur terhadap nikmat dari Allah SWT. Sekian dari saya, kurang lebihnya apabila ada salah kata maupun salah ucapan, itu murni dari kebodohan pribadi Al-Fakir sendiri, saya sendiri. Kemudian apabila ada kebenaran yang bisa kita amalkan, itu murni semata-mata dari Allah SWT, Rabbul Izzati, Rabbul seluruh alam. Itu saja sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Semoga di momentum bulan yang penuh berkah ini kita selalu bersyukur dan kita bisa mengamalkan daripada ayat-ayat maupun firman Allah yang termaktub di dalam ayat suci Al-Qur'annya. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.